Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita bersama beribadah memperingati hari kematian Tuhan Yesus atau yang disebut dengan Jumat Agung. Mari bersama-sama kita menundukkan diri dan memasuki saat teduh untuk mempersiapkan hati kita merayakan peringatan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 183, baitnya yang pertama dan yang kedua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Hari ini bersama dengan umat kepunyaan Tuhan, kami memperingati kematian Tuhan kami Yesus Kristus di kayu salib, menghayati kembali perayaan Jumat Agung bagi hidup dan kehidupan kami dari hari ini dan untuk hari-hari yang akan datang. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memampukan kami untuk menghayati dengan sungguh-sungguh akan makna pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus di kayu salib, agar kami dimampukan meneladan Kristus sampai akhir hayatnya, menjadi berkat dan menjadi alat Tuhan bagi hadirnya kerajaan Allah di dunia ini. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon, kiranya Engkau mampukan kami
untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Dan melalui firman Tuhan yang kami dengarkan, kami pun dimampukan menjalani panggilan Tuhan. Terselip dosa kesalahan kami, kiranya Tuhan mengampuni. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-28 sampai dengan yang ke-38. Injil Yohanes, pasalnya yang ke-19, ayat 28 sampai dengan yang ke-38. Demikian pembacaannya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengujukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus, dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan, dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nats yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus, supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia, dan menurunkan mayat itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan dalam hidup. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini diberi tema, karena salib-Mu, hidupku dibarui. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selalu setiap tahun saya mempunyai pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Wajar ya, karena bagi saya, Jumat Agung itu bukan hanya sekedar peringatan ritus yang tiap-tiap tahun kita peringati, tetapi pergumulan hidup yang akan selalu kita jalani sebagai orang percaya. Apalagi melalui tema, karena salib-Mu, hidupku dibaharui. Dan itu yang selalu menjadi pertanyaan saya, kenapa Tuhan harus menebus manusia dengan jalan salib? Kenapa Yesus mau sengsara? Kenapa Yesus mau
merasakan kegetiran, ketidakberdayaan manusia. Pertanyaan besar yang selalu saya tanyakan dalam hati saya kepada Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan, kamu kok mau untuk menjalani salib? Padahal kamu pun tahu bahwa pada waktu itu hukuman salib adalah hukuman yang mengerikan. Bukan hanya mengerikan, hukuman salib adalah hukuman yang hina di hadapan orang. Karena salib itu bukan hanya sekedar hukuman, tetapi juga olok-olok orang-orang Romawi terhadap orang-orang Yahudi atau hukum para terpidana atau terhukum. Salib menjadi alat orang-orang Romawi untuk menjatuhkan martabat manusia. Gambarannya bahwa ketika orang disalibkan, dia tidak lagi berdiri, dia tidak lagi menginjak tanah, dia juga tidak jauh ke atas, ia tergantung. Itu artinya menurut pemahaman Romawi bahwa orang yang tergantung adalah orang yang terhina. Ia tidak layak untuk diterima bumi maupun diterima langit. Itulah kenapa menjadi olok-olok. Sudah sedemikian rupa orang Romawi memakai salib untuk mengolok-olok hukumannya. Ditambah lagi, ketika Tuhan Yesus menghadapi salib, di atas kepalanya ditulis Yesus Nazarenus Rex Indirum. Artinya bahwa Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Itu pun bukan hanya tulisan, tetapi juga bagian dari olok-olok orang Yahudi, olok-olok orang Romawi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah kenapa yang harus selalu menjadi pergumulan kita pula ketika Tuhan mengambil jalan salib. Ia mau terhina, ia mau diolok-olok, bahkan seperti anggapannya orang Yahudi maupun Romawi, ia mau tidak diterima oleh bumi maupun langit. Tetapi oleh karena kasih dan kesetiaannya kepada Allah, Tuhan menghendaki manusia yang telah jatuh di dalam dosa, umat Tuhan yang tidak lagi mengenal cinta kasih-Nya, dikembalikan, dibaharui hidupnya oleh karena cinta kasih. Saya menganalogikan tindakan Tuhan Yesus seperti ini. Ketika anak kita mulai beranjak dewasa, cara kita untuk memperhatikan dia itu tidak seperti ketika ia masih kanak-kanak. Dengan gampang ketika mereka masih kanak-kanak, kita bisa memerintah ini dan itu. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Dan karena anak-anak belum punya logika yang mendalam, maka ya menuruti. Tetapi ketika anak-anak mulai beranjak dewasa, kalau Bapak Ibu mau mencoba, apalagi dengan ancaman, anak-anak akan berontak. Karena mereka sudah punya logika yang mendalam, punya nalar yang baik untuk berpikir. Mereka punya kebebasan, sama seperti yang diberikan Allah kepada manusia. Manusia punya kebebasan untuk menolak maupun untuk menerima. Maka ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang tua, kita tentu punya cara bagaimana agar anak-anak itu selalu ada dalam perhatian kita, rengkuhan kita, cinta kasih kita.
Maka kemudian barangkali kita akan mencoba meminta mereka untuk menjalani apa yang kita inginkan dengan bahasa yang lebih halus. Tolong ya, untuk bisa dijalani. Nah, seperti itulah yang saya analogikan, walaupun tidak begitu sama, tetapi begitulah cara Yesus Kristus Tuhan Allah mengasihi manusia, supaya dengan jalan cinta kasih, sekalipun harus dengan salib, orang memahami bahwa ia dimiliki oleh Allah. Dan ketika ada perasaan dimiliki, dicintai, dikasihi oleh Allah, maka penghargaan terhadap dirinya maupun penghargaan terhadap sesamanya akan semakin besar. Kondisi memunculkan penghargaan yang sedemikian besar itulah yang kalau saya sebut, mereka akan juga dimampukan memberikan pemahaman yang benar bahwa orang tuaku mengasihi aku dengan setulusnya sama seperti ketika aku waktu kecil. Dan Tuhan Yesus menginginkan hal itu supaya kita semakin memahami apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup melalui diri kita masing-masing. Pembaharuan budi diperlukan dalam hal ini, supaya kita sebagai orang percaya mampu meneladan Kristus dalam setiap tindakannya sampai kemudian ia mati. Firman Tuhan dengan jelas mengingatkan akan hal itu. Cerita salib membuat orang-orang tergerak, khususnya Yusuf Arimatea, yang walaupun ketika ia mengambil mayat Yesus masih dengan diam-diam melakukannya. Tetapi paling tidak, sekalipun diam-diam, dia telah menyatakan cinta kasihnya kembali terhadap tindakan Yesus. Sekalipun masih malu-malu, sekalipun masih sembunyi-sembunyi, sekalipun masih takut-takut terhadap orang lain, tetapi ia telah tergerak oleh pembaharuan budinya, bahwa memang Yesuslah yang telah mencintai, mengorbankan dirinya dengan cinta kasih yang sedemikian besar, sehingga ia pun rela untuk menghadap Pilatus dan memohon agar Pilatus berkenan untuk menurunkan mayat Yesus. Dan ketika Pilatus meluluskan permintaannya, ia pun merelakan gua tempat pemakaman untuk ditempati mayat Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui penghayatan kita dalam peringatan Jumat Agung dan melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, mari bersama-sama di dalam kondisi kita sekarang ini, ada banyak orang yang masih merasakan begitu dahsyatnya wabah corona. Dalam situs worlddomatter.info, Bapak Ibu bisa baca, Bapak Ibu Saudara bisa baca di sana, sekarang ini orang yang meninggal dunia karena wabah penyakit sudah sedemikian besarnya. Bahkan yang terserang penyakit corona atau COVID-19 semakin naik jumlahnya. Dari hanya ribuan, sekarang menjadi ratusan ribu. Penderitaan, wabah penyakit, dan kecemasan yang dialami oleh semua orang hari ini, saat ini, dan bahkan belum ada kepastian untuk bisa selesai dengan baik.
Ini menjadikan kita bersama-sama bertanya kembali, apa yang sudah lakukan, apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, apakah yang dilakukannya percuma? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu peristiwa itu tentu bagi murid-murid saat itu percuma. Saya sudah mengikut Yesus, tetapi kenyataannya Yesus mati. Barangkali saat ini juga kita berpikir demikian. Percuma kalau ketika kita masih menjaga diri, ternyata kita kena virus corona. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di balik semua peristiwa, di balik wabah yang terjadi dalam hidup kita tentunya berusaha bagaimana agar memahami cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya dengan cinta kasih yang telah Tuhan nyatakan melalui orang-orang yang baik di lembaga pemerintahan, baik di lembaga-lembaga kesehatan, kita dimampukan untuk memahami karya keselamatan Tuhan. Dan mari kita bersama-sama tergerak juga untuk menyatakan cinta kasih Tuhan, baik melalui ketaatan kita terhadap himbauan-himbauan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, maupun ketaatan kita ketika kita hidup untuk menjaga kehidupan yang lebih baik, hidup bersih, hidup dengan jalan berusaha untuk membangun kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan itu yang akan merasakan bukan hanya diri kita, tetapi orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, di dalam penderitaan manusia sekarang ini, kita senantiasa berpegang pada pengharapan kita melalui pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena di balik kesengsaraan dan kematiannya, ada pembaharuan budi yang memampukan kita untuk memperbaharui budi kita setiap hari menjadi lebih baik dan berkenan di hadapan Allah. Selamat memperingati Jumat Agung, kiranya cinta kasih Tuhan dan pengorbanannya menyalakan semangat kita menjalankan hidup pemberian Tuhan, baik ketika kita bekerja maupun saat ini ketika kita menghadapi wabah corona atau peristiwa-peristiwa yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Bersama kita memasuki saat teduh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah kami bersyukur karena Engkau berkenan untuk mengingatkan kami akan cinta kasih-Mu yang memberikan pembaharuan budi bagi kami. Hanya dengan jalan salib, Engkau mengingatkan kepada kami pengorbanan-Mu yang besar bagi hidup dan kehidupan kami. Maka sama seperti Yusuf Arimatea yang tergerak oleh cinta kasih Tuhan dan kemudian menyerahkan dirinya untuk perbuatan dan karya Tuhan, maka kami pun mohon kepadamu agar Engkau memperkenankan kami sama seperti yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea, menunjukkan cinta kasih kami kepada Tuhan dan kepada sesama kami, menunjukkan pembaharuan budi kami oleh karena pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini ketika kami memperingati hari Jumat Agung, tidak seperti tahun-tahun yang lalu, kami harus berada di rumah masing-masing oleh karena peraturan himbauan dari pemerintah agar kami berdiam diri, menjaga kesehatan, dan hidup di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa apa yang telah terjadi sekarang ini mengingatkan panggilan-Mu untuk kami dapat
lebih melekat kepada Tuhan dan membangun kehidupan keluarga kami, membangun mesbah keluarga kami di hadapan Tuhan. Dan kami mohon berkat-Mu, supaya kami dimampukan untuk senantiasa setia terhadap karya Tuhan, melalui apapun dan dalam wujud apapun yang terjadi di kehidupan kami sekarang ini. Kami berdoa bagi pemerintah, kami berdoa bagi lembaga-lembaga kesehatan, kami berdoa bagi para medis, dokter yang ada di garis depan untuk memulihkan kondisi pasien. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan. Dan kami mendoakan saudara-saudara kami yang sekarang dirundung duka oleh karena keluarga, anggota keluarga yang terkena penyakit corona dan harus meninggal, baik pasien maupun para medis yang menjadi korban. Tuhan kuatkan, Tuhan kukuhkan imannya, agar penghiburan abadi senantiasa menguatkan iman percaya mereka untuk melanjutkan hidup pemberian Tuhan. Kami menyerahkan segala pergumulan bangsa ini, pergumulan bangsa-bangsa di dunia ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau memperbaharui kami setiap waktu, agar kami dimampukan hidup di dalam kehendak Tuhan. Terselip dosa kesalahan yang kami lakukan di dalam kami menerima firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bersama-sama mari kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setelah kita menerima firman Tuhan, mari kita mengucap syukur kepadanya melalui persembahan yang akan kita iringi dalam pujian melalui nyanyian Kidung Baru nomor 83, bait pertama, ketiga, dan yang keempat. Thank you.
dosaku, sucilah hatiku, berkat korban Yesus penebus. Salib itu ku junjung penuh, hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota telah milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku beri celah. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh, hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota telah milikku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur karena Engkau memperkenankan kami bersama memperingati hari kematian Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami juga bersyukur karena Tuhan memperkenankan kami mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Berkatilah persembahan ini, berkatilah kami umat-Mu, berkatilah kami di dalam melanjutkan hidup pemberian Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita undur dari tempat ini, bersama-sama kita lanjutkan hidup pemberian Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.